Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghani, peserta Latsar CPNS Kemenag tahun 2025 angkatan 16. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang resume dari submateri dari kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara mental, fisik, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar bela negara yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Dalam kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu dibagi menjadi 5 submateri. Yang pertama ada baris berbaris dan tata upacara, yang kedua ada keprotokoleran atau keprotokolan, yang ketiga kewaspadaan diri, yang keempat membangun tim, yang kelima cara kamalam dan api semangat bela negara. Secara spesifik saya akan membahas tentang keprotokolan. Keprotokolan adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Dengan kata lain, protokol dapat diartikan sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Nah, dalam keprotokoleran tentunya ada pengaturan tata tempat. Di Indonesia sendiri, pengaturan tata tempat diatur berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990. Definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, dalam aturan dasar tata tempat, yang pertama adalah orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang memiliki atau mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar, dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang ketiga, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah tempat yang paling tengah, tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya, posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Untuk angka genap itu ada 4, 2, 3, 1. Angka ganjil ada 3, 1, 2. Kita lihat contohnya. Nah, berikut adalah contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Nah, dalam posisi berdiri, ini adalah pimpinan. Pimpinan masuk dari sebelah kanan. Nomor 1 adalah pimpinan, 2 dan seterusnya itu nanti sesuai dengan urutan jabatan. Nah, di yang bawah ini ada M, ada staf atau masyarakat, mereka masuknya dari sebelah kiri. Dan untuk yang terakhir, ini mereka tidak berjabat tangan. Nah, ini ada yang ganjil 5, 3, 1, 2, 4. Ini urutan ganjil, maka pemimpin ada di tengah, sedangkan dalam posisi genap pemimpin ada di sebelah kanan di samping angka 3, seperti itu. Nah, adapun untuk contoh pengaturan tata tempat untuk posisi duduk dalam rapat meja yang berbentuk huruf U, pimpinan selalu ada di tengah seperti ini. Seperti nomor 1, pemimpin rapat selalu ada di tengah agar visibilitas pemimpin bisa melihat dengan baik. Yang kedua, dalam meja bulat pun itu sama, pemimpin selalu di tengah agar visibilitasnya lebih baik daripada yang lain agar bisa memantau semua anggota yang ikut rapat.
Selain itu, tentang contoh pengaturan tata tempat ketika posisi duduk, ketika dalam pertemuan atau di dalam sebuah teater gitu, tempat duduk teater. Nah, seperti yang tadi disebutkan, yang genap, posisi genap ini dia akan ada di sebelah kanan untuk pimpinan gitu. Jadi ada sebelah sini untuk nomor 1 ya. Untuk sisanya ini tergantung dari pimpinan-pimpinan dari yang lebih rendah dari pimpinan tertinggi. Catatannya adalah pengaturan tata tempat dapat pula mengacu pada situasi dan kondisi tempat dan sifat acara. Misalnya untuk kegiatan seminar, maka nomor satunya itu adalah presiden atau menteri atau kepala LPNK atau gubernur atau bupati atau wali kota. Yang keduanya itu ada penanggung jawab kegiatan, pembicara. Yang ketiga ada pembicara kunci, yang keempat atau ada pembicara lainnya. Tempat duduk lainnya untuk menteri atau pimpinan tinggi LPNK dan tamu undangan yang bukan peserta seminar. Seperti itu. Nah, adapun aturan tempat berdasarkan jabatan, yang pertama itu ada jabatan yang tertinggi. Pertama ada presiden, wakil presiden, pimpinan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Berikutnya ada duta besar asing untuk RI, menteri, pejabat setingkat menteri, kepala LPNK, kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Berikutnya ada gubernur dan wakil gubernur. Berikutnya ada ketua muda MK, anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan hakim agung. Dan yang terakhir ada bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kesiapsiagaan bela negara tentang keprotokoleran tata tempat untuk urusan formal. Terima kasih banyak atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.